berjamaah di Masjid Al-Haim pada pagi atau subuh hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang kita nantikan sahabat di yaumul akhir nanti. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Haim yang dirahmati Allah, marilah kita membuka kajian pada subuh hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Pada pagi ini untuk subuh akan disampaikan oleh Bapak Umar Said Prawoto. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal rahimakumullah taqwa faqad faza. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh Sayyidah Rahim ya sarfati rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di hari yang ke-22 dan kita alhamdulillah juga masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita, sehat jasmani, sehat rohani. Salawat dan salam semoga tercurah pada sahabat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak sekalian, kita harus banyak bermuhasabah, introspeksi pada diri kita sendiri bahwa waktu demikian cepat berjalannya dan tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Tentunya kita semuanya berharap kepada Allah dengan harap dan cemas. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, puasa kita dan segala rangkaian amalan-amalan utama yang lain yang saya yakin insya Allah Bapak Ibu sudah mengamalkannya. Kita tinggal selalu berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ridho dengan amalan-amalan yang sudah kita amalkan. Sholat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, infak sedekah kita, puasa kita, dan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Karena betapa bahagianya kita kalau seandainya kita ini mengetahui meskipun hanya seberat biji zarah sekalipun amal kita ini diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah. Karena bagaimanapun juga Allah itu hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa padanya. Kalau toh meskipun hanya seberat biji zarah seperti itu yang sangat ringan, tapi itu kalau sudah diterima oleh Allah, maka insya Allah kita ini termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Maka kenapa kita ini beramal, kita ini melakukan satu amal ibadah, baik ibadah yang sifatnya ibadah makhluk maupun ibadah yang sifatnya muamalah. Kalau amal-amalan itu diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka dosa kesalahan kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia, meskipun penciptaan kita ini sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
Tapi dalam perilaku kita ini sering berbuat khilaf, berbuat salah. Kadang-kadang apa yang menjadi kewajiban yang telah diwajibkan Allah pada kita belum kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Apa yang memang itu dilarang oleh Allah, kita belum sepenuhnya menjauhi larangan-larangan Allah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, kullu bani Adam khata'. Dan tiap-tiap kita ini manusia ini, anak Adam ini tempatnya berbuat salah. Wa khairu khata', dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu at-tawwabun, mohon ampun, bertobat pada Allah. Inilah yang terus-menerus harus kita lakukan. Rasulullah saja sebagai sosok pribadi yang maksum, sosok pribadi yang insya Allah jamin masuk surga, tidak kurang setiap hari dalam hadis itu 70 sampai 100 kali beliau membaca istighfar, mohon ampun pada Allah. Apalagi kita ini yang manusia biasa, sering berbuat dosa, sering berbuat khilaf satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau pergaulan kita sehari-hari ini, mungkin di tengah masyarakat kita atau mungkin di kantor, ya gesekan-gesekan itu senantiasa ada. Entah mungkin dengan ucapan-ucapan, entah mungkin dengan perbuatan-perbuatan, sehingga kita ini secara langsung atau tidak langsung bisa dalam posisi menyakiti hati orang lain, tapi bisa dalam satu sisi kita ini tersakiti hati kita. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus selalu juga membuka pintu maaf bagi semua siapa saja yang mungkin telah pernah menyakiti hati kita. Dan kita juga hendaklah menjadi orang yang selalu berusaha untuk meminta maaf apabila di dalam tata pergaulan keseharian kita ini ada khilaf yang mungkin tidak disengaja atau mungkin tidak sengaja. Karena kadang-kadang guyonan itu mungkin maksudnya bisa jadi hanya main-main guyonan, tapi bisa juga disalahartikan menjadi sesuatu yang menyakitkan hati. Maka kalau kita renungkan bersama Bapak Ibu, puasa kita, sholat kita, tadarus Al-Quran kita, infak sedekah kita, itu semuanya berefek pada pengampunan dosa kesalahan kita ini. Sholat itu diibaratkan oleh Rasulullah ketika di depan rumahmu ada sungai, kemudian kamu mandi setiap hari 5 kali, apakah masih ada kotoran yang menempel pada tubuhmu? Maka tentunya dijawab, tidak ada ya Rasulullah, karena mandinya 5 kali. Maka itulah gambarannya sholat. Kalau dikerjakan dengan ketulusan hati sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, maka bisa menghapuskan dosa kesalahan. Bahkan sebelum kita sholat dengan membuka dengan berwudu, itu pun juga kalau kita renungkan, bisa kita bayangkan ketika kita membasuh tangan, maka sebenarnya banyak sekali dosa kesalahan yang dilakukan oleh tangan kita ini. Ketika kita membasuh muka kita, maka kita bisa bayangkan betapa banyak pula dosa yang dilakukan oleh wajah kita ini. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Ketika kita mengusap kepala kita sampai telinga kita ini pun juga, kalau kita bayangkan betapa banyak pikiran-pikiran kotor dan juga pendengaran kita ini yang mendengarkan hal-hal yang tidak sepantasnya kita dengarkan. Bahkan sampai kaki kita basuh
itu kedua-duanya itu juga bayangkan betapa banyak dosa kesalahan kita ini yang dilakukan oleh kaki, yang kaki itu melangkah tempat-tempat yang maksiat yang seharusnya itu tidak kita lakukan di situ. Maka ketika berwudu itu pun kalau wudu kita ini diridhoi oleh Allah, maka dosa-dosa yang terjadi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh tadi itu Allah akan ampuni semuanya. Ada seorang ulama besar yang ketika berwudu itu dia sampai bahasa Jawanya itu terdek karena betapa banyaknya dosa kesalahan yang dilakukan oleh bagian-bagian yang dibasuh, yang diusap itu. Mungkin kita nggak sampai ke situ. Demikian pula puasa kita, Bapak Ibu, sholat tarawih kita. Maka Nabi itu selalu menyampaikan man shoma Ramadan, man qoma Ramadan. Itu endingnya itu adalah kalau dasarnya keimanan, waktu saban hanya mengharapkan pahala, tidak yang lain pahala dari Allah, kecuali hanya Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampunilah dosa-dosa yang telah lampau. Jadi ini kalau kita renungkan ya semua ke situ. Maka bagi kita semuanya tidak ada istilah terlambat untuk kita selalu mohon pada Allah ampunan atas segala kekhilafan kesalahan kita. Diibaratkan Rasulullah, orang yang berbuat keburukan dosa itu seperti orang yang terbelenggu dengan rantai. Kemudian ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kami sampaikan dalam pengertian yang sempit bahkan lebih luas lagi, maka dengan kebaikan yang kita lakukan tadi, rantai-rantai itu satu persatu itu lepas. Setiap kebaikan lepas lagi, setiap kebaikan lepas lagi, sampai pada akhirnya kemudian dia terlepas dari belenggu rantai-rantai yang belenggu dirinya. Itulah gambarannya. Maka sebaik-baik orang yang selalu mohon ampun pada Allah atas segala kekhilafan kesalahan itu, pertama memang kita ini harus menyadari sepenuh hati bahwa kita ini bukan orang yang sempurna. Kita adalah orang yang selalu banyak berbuat kesalahan. Maka jangan istilahnya itu gengsi untuk minta maaf kepada siapapun. Maka Islam itu mengajarkan pada kita, orang itu berjabat tangan saja, Bapak Ibu, itu kesalahan di antara dua insan itu Allah itu akan gugurkan. Apalagi dengan ucapan diminta maaf, tidak dengan ucapan pun kalau orang memahami itu sebuah tanda kesalahan di antara dua insan itu berguguran, seperti gugurnya daun kering itu yang kalau digoyang-goyangkan itu pada berjatuhan. Maka kesalahan di antara dua insan itu juga ketika berjabat tangan itu digerakkan itu, maka dua insan itu kesalahan di antara mereka itu berguguran. Maka kita harus menyadari itu. Yang kedua, ya kita harus menyesal ketika kita berbuat khilaf, berbuat salah, itu harus menyesal. Kenapa kok saya tadi begitu ya? Kemudian ingat pada Allah, dzikrullah, astagfirullahaladzim. Kemudian setelah kita ini menyesali, terus kita mohon ampun pada Allah atas segala kesalahan kita ini. Kemudian setelah kita mohon ampun pada Allah, kemudian kita berjanji kita tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Cukup sekali. Kalau mungkin terulang lagi, kemudian ingat, terus kita berjanji lagi. Dan kemudian yang terakhir tadi, semangat bagi roh kita untuk selalu berbuat baik. Ibadah Allah, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya dan hubungan dengan sesama itu, kalau baik kita lakukan, maka semuanya itu akan menghapuskan dosa kesalahan kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian di mana saja kalian itu berada, dan ikutilah burukan itu dengan kebaikan.
maka kebaikan itu akan bisa menghapuskan dosa kesalahan itu. Dan pergaulan manusia itu dengan baik, dengan akhlak budi yang baik, sebagaimana Allah itu juga sudah berbuat banyak kebaikan kepada kita, dan sehingga kita kalau menghitung pun kita tidak mampu untuk menghitung betapa banyaknya kebaikan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga ini menginspirasi kita, teruslah semangat dan kita berbuat baik. Kebaikan yang kita lakukan ini kita niatkan karena kita ingin menjadi satu bekal kita setelah kematian kita nanti. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah, diterima semua amal kebaikan kita, dan kemudian Allah melimpahkan maghfirah ampunan atas segala kekhilafan kesalahan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umar Said Rawoto yang telah menyampaikan kultum pada kesempatan subuh hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat, menjadi hikmah bagi kita semua, serta menjadi amal jariah bagi beliau. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan beberapa informasi tambahan. Kultum tarawih nanti malam akan disampaikan oleh Bapak Kasbawi Putro, sedangkan kultum subuh esok hari akan diisi oleh Bapak Arif Rianto. Jadwal takjil untuk berbuka puasa nanti akan disiapkan oleh keluarga Bapak-bapak dan Ibu-ibu RT 8 RW 49. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dan dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa Tahiyatul Masjid bersama-sama.